Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safal dengan NIM S1S1200048. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pengenalan pola. Di sini yang pertama di halaman 46 kita akan mengimport database dataset Kanker. Kita masukkan dalam source code-nya. Sebelum itu kita import dulu beberapa library. Di sini library yang digunakan adalah sklearn dataset dan NumPy. Di sini mglearn belum digunakan. Makanya di sini warnanya agak lebih gelap. Kemudian di sini lanjut kita akan melihat apa saja tipe data dari dataset Kanker itu. Di sini adalah dictionary. Nah, untuk memanggil apa-apa saja yang menjadi kolom apa-apa saja yang ada di dalam dictionary itu, di sini kita akan memanggil key dari dictionary tersebut. Nah, di dalam key-nya di situ ada data. Data ini berisi fitur-fiturnya, kemudian target, labelnya, ada frame, ada target name, yaitu nama-nama dari targetnya. Kemudian ada DSCR, ini adalah deskripsi dari dataset ini. Ada fitur name, ada file name, dan data modul. Selanjutnya, di sini kita melihat ukuran dari data tersebut. Di sini ada 569,30, itu maksudnya adalah ada 569 data dan 30 fitur dari masing-masing datanya. Jadi menurut saya ini data yang cukup kompleks karena memiliki fitur 30. Kemudian lanjut di sini ada kita akan melihat target names-nya dan masing-masing target itu ada berapa data. Di sini ada kanker kanker ganas. Kanker ganas di sini yang masuk dalam kanker ganas ada 212 data. Kemudian kanker jinak ada 357 data. Selanjutnya untuk melihat fitur-fiturnya apa-apa saja, kita bisa cek di sini. Ternyata di sini ada main radius, main tekstur, main parameter, main area. Kalau mau tahu maksud dari fitur-fitur ini, kita bisa memanggil key dari dictionary itu DSCR atau deskripsi. Maka kita akan melihat informasi lebih detail mengenai dataset tersebut. Radiusnya itu apa, tekstur, parameter, area, smooth, lokal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada dataset Boston Housing. Di dataset ini kita bisa memprediksi nilai median dari rumah di beberapa lingkungan Boston pada tahun 1970-an. Kemudian fitur-fiturnya itu kita bisa menggunakan informasi kejahatan, kedekatan dengan Sungai Charles, kemudian akses ke jalan raya, dan sebagainya. Data ini berisi 506, kemudian memiliki 13 fitur dari masing-masing datanya. Kita akan coba jalankan. Sebelumnya kan kita masukkan dulu sklearn-nya, datasetnya, yaitu dari sklearn dataset yaitu Boston Housing. Kita masukkan dulu, tidak perlu kita masukkan saja di bawah. Oke, form sklearn dataset import load Boston. Kemudian kita load Boston sama dengan load Boston. Oh, sorry. Load Boston, kemudian kita print data save.
Muhammad. Boston titik data. Di sini kita mengakses kolom data, kemudian kita cek shape-nya. Ada error. Baik, di sini keterangannya itu bahwa dataset Boston penjualan rumah di lingkungan Boston itu telah dihapus dari library Scikit-Learn. Jadi saya akan menjelaskan berdasarkan PDF. Saya tidak akan melakukan live coding karena di sini tidak bisa. Baik, tadi di sini ya. Kita bisa lihat di sini bahwa shape dari kolom data itu ada 506,13. Kita bisa lihat di sini bahwa memiliki 506 data, kemudian 13 fitur. Kemudian di sini eh, kita bisa melihat lebih banyak informasi tentang datasetnya, yaitu kita bisa membaca di atribut DSCR. Kemudian untuk tujuan kami di sini, kami akan benar-benar memperluas kumpulan data ini dengan tidak hanya mempertimbangkan 13 pengukuran ini sebagai fitur masukan, tetapi juga melihat semua produk antar fitur. Dengan kata lain, kami tidak hanya mempertimbangkan tingkat kejahatan dan aksesibilitas jalan raya sebagai fitur, tetapi juga perlu dari tingkatan kejahatan dan aksesibilitas jalan raya. Memasukkan fitur turunan seperti ini disebut rekayasa fitur yang akan kita bahas lebih detail di bab 4 dataset turunan ini. Jadi nanti akan dibahas di chapter 4. Kemudian di sini kita bisa lihat 104 fitur yang dihasilkan adalah 104 fitur yang dihasilkan adalah 13 fitur asli bersama dengan 91 kemungkinan komunikasi dari dua fitur dalam 13 tersebut. Jadi pertama kan kita bisa lihat di sini bahwa 506,13 yaitu fiturnya ada 13, tapi ternyata di sini ada 104 fitur juga, yaitu 13 fitur original dan 91 fitur yang kemungkinan dikombinasikan dari dua fitur dalam 13 fitur yang 13 fitur sebelumnya yang original tadi. Kemudian kita masuk pada subbab Key-Ners Snakeboard. Key-Ners Classification. Baik, di sini dijelaskan bahwa Key-Ners Snakeboard itu dia mempertimbangkan titik tetangga terdekat. Misalnya kan di sini contohnya ada yang bulat itu adalah training class dengan label 0, kemudian yang segitiga itu training class dengan label 1. Kemudian untuk yang bintang biru itu dia tes data tes untuk prediksi dengan label 0, kemudian bintang merah itu tes prediksi dengan label 1. Di sini dia pada saat kita masukkan data prediksinya, data testingnya, data tersebut dia akan menghitung titik mana yang paling terdekat dengan dia. Itu algoritma KNN. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bintang warna biru ini dia memprediksi bahwa dia itu dekat dengan titik bulat yang ini. Makanya dia diklasifikasikan dalam label yang warna biru, label 0. Kemudian yang ini karena dia paling dekat dengan label 1, makanya dia diklasifikasikan ke label 1. Begitu juga dengan bintang biru yang satu ini, dia diklasifikasikan ke label biru karena dia lebih dekat dengan label warna biru atau label 0. Untuk yang ini parameternya itu 1, jadi dia hanya menghitung satu tetangganya saja, satu tetangga terdekat. Kemudian jika kita masukkan parameter 3, dia akan menghitung 3 parameter terdekat. Maksud parameter 3 itu menghitung 3 tetangga terdekat. Kita bisa lihat di sini dia menghitung tetangga terdekat. Ternyata yang terdekat itu jika kita masukkan 3, dia akan menghitung. Ternyata ada 3 tetangga di sini yang masuk sama dia, yaitu ada tetangga dengan yang label merah, tetangga label merah 2 dengan tetangga label biru 1. Maka dia diklasifikasikan ke
yang berlabel merah. Kemudian di sini sebelumnya kan kita bisa lihat bahwa bintang yang di sini itu, bintang yang ini, dia sebelumnya kan warna biru. Ternyata pada saat kita masukkan parameter 3, di sini dia masuk warna merah karena dia ternyata lebih dekat dengan jika kita menghitung 3 tetangga terdekat, ternyata untuk dia dekat dengan warna biru itu hanya 1 titik. Sedangkan 2 titik lainnya itu dia lebih dekat dengan yang label 1, yaitu segitiga merah. Jadi dia diklasifikasikan ke label kelas 1. Kemudian di sini kita akan mengimport instant class. Di sini saat kita dapat mengatur parameter seperti jumlah tetangga yang akan digunakan, kita akan mengatur parameternya itu 3. Pertama, kita masukkan dulu source code-nya. From sklearn model selection import train test split ini untuk kita membagi data testing dan data training. Kemudian x, y sama dengan mglearn datasets make for. Kita copy saja supaya cepat. Oke. Di sini telah kita bagi menjadi data testing dan data training. Selanjutnya di sini kita mengimport algoritma Kinder Snakeboard. Kita import from sklearn Snakeboards. Import Snakeboards classifier. Kemudian clf sama dengan kita masukkan dalam variabel clf classifier. Kita gunakan parameternya itu 3 ya. Parameternya 3. Oke. Setelah itu berarti di sini dia akan menghitung dengan jumlah tetangga terdekat. Kemudian menghitung 3 jumlah tetangga terdekat. Jadi dari 3 tetangga tersebut nanti label dengan tetangga paling banyak itu akan masuk, data tersebut akan masuk pada kelas tersebut. Kemudian kita training modelnya clf.fit, kita menggunakan metode fit, masukkan xtrain dan ytrain sebagai label. Oke, kita jalankan. Oke, di sini kita sudah training, kita masuk, kita lihat test set prediction format clf predict xtest. Di sini kita akan memprediksi menggunakan metode predict, kita akan prediksi data dari xtest atau fitur yang sudah disediakan di dalam data testing. Kita lihat
ini fiturnya, maksudnya ini adalah hasil prediksinya, yaitu berarti di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 data. Di sini sudah diprediksi data pertama 1, data kedua 0, data ketiga 1, data keempat 0, data kelima 1, data keenam 0, dan data ketujuh 0. Kemudian kita melihat akurasinya. Kita melihat akurasinya, print dengan kode print test set akurasi format CLF score jadi di sini kita akan melihat prediksi skor dari model CLF terhadap X-test dan Y-test. X-test itu fiturnya dan labelnya. Nanti akan dibandingkan, kemudian dihitung akurasinya. Di sini akurasinya 86%. Baik, itulah video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.